Wilayah kita, Alki 1, Alki 2, Alki 3 itu menjadi daerah lalu lintas. Lalu lintas kapal selam nuklir. Sudah siap semua di Australia, AUKUS itu. Amerika, Australia, Inggris, New Zealand, plus Prancis. Cina juga sudah membangun pangkalan-pangkalan di Spratly. Jarak Spratly ke Natuna kita itu hanya sekitar 45 menit. Yang begini-gini jangan-jangan nggak tahu gitu loh. Hanya semangat demo tapi nggak tahu gitu loh. Kenapa 3 orang kawan kontras itu harus mendobrak pintu dari panja RUU TNI ini? Untuk apa tujuannya itu? Di dalam pembahasan RUU TNI ini, pasalnya menurut saya lebih fokus pada masalah kesejahteraan. Di tengah Indonesia menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2 sejak tahun 47, tahun 49, tiba-tiba ada yang menusuk dari belakang. Sobat Madilog, dalam satu pidato atau arahan yang berjudul Uraian Mendadak Tan Malaka, di depan yang namanya anggota-anggota Persatuan Perjuangan. Nah, Persatuan Perjuangan ini adalah koalisi dari laskar, tentara yang memutuskan untuk melakukan perang gerilya menghadapi Belanda dalam perang kemerdekaan pertama. Itu Tan Malaka menguraikan dengan sangat baik kondisi-kondisi yang terkait dengan geopolitik dan untuk kebutuhan apa Indonesia melepaskan diri. Nah, kita juga tahu sejarah militer kita itu adalah berasal dari Knil dulu sebagian, kemudian peta ya, Heiho. Dari Knil kita mendapatkan kemampuan di bidang teritorial. Nah, dari peta dari Jepang kita mendapatkan satu semangat Bushido, semangat pengorbanan dari tentara. Nah, lahirlah kemudian tentara rakyat. Hari ini begitu banyak gelombang protes yang dilancarkan oleh para kawan-kawan dari masyarakat sipil, dari kalangan netizen, terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang Tentara Nasional Indonesia. Dan ini lagi-lagi adalah makanan empuk bagi Madilog. Karena orang-orang yang membaca Madilog, membaca Tan Malaka, tentu akan sangat mengawasi masalah-masalah yang terkait dengan supremasi sipil dan kemudian militer sendiri, militer dan militerisme. Untuk membahas perkembangan terakhir dari apa yang terjadi dengan rancangan undang-undang TNI ini yang rencananya pada hari Kamis nanti akan dibawa ke dalam rapat paripurna, artinya akan disahkan. Kita menghadirkan seorang analis militer, analis intelijen, abang kita dari Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Iya. Bang, ya. Kenapa 3 orang kawan kontras itu harus mendobrak pintu dari panja RUU TNI ini? Untuk apa tujuannya itu? Oke, pertama memang kita hormati sikap perbedaan pendapat. Itu bagian dari demokrasi. Yang meminta agar rapat itu dilakukan secara transparan, terbuka. Saya kira memang tidak ada yang perlu ditutup-tutupi mestinya. Dan tidak perlu juga dilakukan secara tertutup. Undang saja, kalau perlu undang-undang pakar juga yang memahami bidang-bidang militer misalnya. Sehingga terbuka, karena undang-undang ini harus diketahui semuanya. Supaya tidak ada sakwa sangka,
tidak ada buruk sangka. Ya. Jadi apa yang ditudingkan aktivis juga jangan-jangan keliru, misalnya kami menolak difungsi TNI. Iya. Jangan-jangan dia nggak tahu sejarahnya. Jadi dalam pembahasan RUU TNI ini dikaitkan dengan trauma di difungsi ABRI, saya kira semua harus belajar lagi apa itu difungsi. Difungsi adalah dua peran. Pertama, peran pertahanan keamanan. Apa yang salah dari peran pertahanan keamanan itu? Memang itu tugas militer. Yang kedua adalah tugas sosial politik. Nah, ini yang dipersoalkan. Nah, tapi apakah para aktivis juga tahu bahwa sesungguhnya difungsi itu sudah dimatikan di era reformasi? Ciri-ciri difungsi itu pertama adalah di mana ada fungsi sosial politik. Sosial politik saja sudah tidak ada jabatan itu. Dulu ada namanya jabatan Kepala Staf Sosial Politik ABRI. Di bawahnya Asisten Sosial Politik. Bahkan sampai dengan di Kodam, di Korem, ada itu asisten sosial politik. Dan itu sudah tidak ada. Dan ada fraksi ABRI ya? Nah, kemudian ada lagi, kemudian fraksi. Fraksi di parlemen, baik DPR RI, baik MPR RI. Ya, MPR RI. DPR RI, DPR tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota ada. Ya. Sekarang tidak ada. Berikutnya lagi, dulu itu sampai ada 100 kursi fraksi ABRI. Artinya yang lain pada era Orde Baru, 3 partai, Golkar, PDI, dan P3. Golkar di sini ada menjadi perpanjangan tangan politik ABRI juga. Di Golkar ada ABG. ABG ya, ABRI. ABRI birokrasi Golkar. Ya. Nah, sekarang TNI kita tidak ada di partai politik, tidak boleh. Militer aktif tidak boleh. Jadi itu aja sudah tidak ada. Begitu juga birokrasi. Begitu juga di birokrasi. Kan tidak ada lagi ASN yang tidak ada lagi. Jadi berpartai. AB-nya udah hilang. Ya. ABRI birokrasi hilang, tidak ada. Kemudian untuk maju dalam kontestasi pilkada sudah tidak boleh lagi. Dulu mereka ikut menjadi calon gubernur, wali kota, bupati, dan lain. Sekarang nggak boleh. Harus pensiun dini. Ya artinya ciri-ciri itu aja udah nggak ada. Kok kemudian masih ada trauma terhadap difungsi TNI atau ABRI ini? Barangkali kurang memahami juga gitu. Hanya berdasarkan trauma-trauma, tapi menurut saya tidak realistis begitu. Ya, tapi kalau kita lihat, Bang, dari setelah proses katakanlah pembukaan pintu oleh 3 orang kawan kita yang di kontras ini, kemudian ada pengerahan rantis, pengerahan taktis di depan hotel tempat diadakannya rapat panja itu, dan itu dari militer. Artinya apa yang dilihat oleh kawan-kawan ini adalah, ini pemandangannya langsung muncul. Iya. Nah inilah yang menurut saya juga mestinya diperbaiki. Komunikasi publik TNI juga harus diperbaiki. Jangan kemudian yang berbeda pendapat dibilang dengan kata apa? Kampungan. Nah, itu menurut saya bad communication. Seorang perwira tinggi bintang 4, kalau bicaranya udah seperti itu udah keliru. Jangan lupa loh. Bukankah Presiden Prabowo sendiri yang bicara bahwa dari atas kepala sampai ujung kaki, semua peralatan TNI itu dibiayai oleh rakyat, melalui pajak rakyat. Nah, kalau kemudian ada masyarakat yang mengkritisi, ya sudah, itu bagian dari kontrol masyarakat terhadap TNI. Itu bentuk rasa kasih sayang. Nah, kalaupun anak-anak muda seperti itu gedor-gedor, ya memang anak muda begitu. Jangan kemudian disikapi juga dengan
menampilkan kendaraan taktis Komando Operasi TNI. Jadi nggak bagus juga menurut saya. Komunikasi publiknya dibangun. Berikan pemahaman, berikan sosialisasi. Ini begini loh, tujuannya begini. Apalagi di dalam pembahasan RUU TNI ini, pasalnya menurut saya lebih fokus pada masalah kesejahteraan. Ya, ya. Misalnya, Betul. penambahan usia pensiun, ya, itu kan kesejahteraan, ya kan? Ya. Terutama barangkali perwira tinggi berkepentingan sekali kan. Sudah mapan dia. Kedua, penempatan militer aktif di jabatan sipil. Itu kesejahteraan juga. Dia merasa lebih sejahtera dengan menduduki tempat lain yang artinya resources yang dia dapatkan, sumber daya finansial yang dia dapatkan, termasuk fasilitas kemungkinan lebih baik dari di tempat lama. Lebih pada kesejahteraan. Sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu ya, ketika saya sering ke daerah-daerah memberikan ceramah, seminar dan segala macam, saya sering katakan begini, kalau yang kalau yang datang itu naik mobil ke acara itu pasti polisi. Tapi yang naik motor dan itu butut itu tentara. Iya. Dari Koramil, dari Polres gitu. Nah, artinya masalah kesejahteraan ini betul-betul vital sebetulnya, Bang. Betul. Makanya ini juga harus dibahas. Misalnya ya, daripada membangun atau lebih banyak uang disedot untuk acara, misalnya ya, acara retret di Akademi Militer yang sekian banyak biayanya misalnya, apakah tidak itu lebih baik untuk membangun perumahan prajurit? Itu kan kesejahteraan, ya kan? Daripada untuk yang lain-lain, misalnya hari ulang tahun kesatuan, korps atau apa, mewah-mewah. Lebih baik sederhana, dananya digunakan untuk perbaikan perumahan, lebih kesejahteraan gitu. Nah ini juga harus dipahami oleh teman-teman. Beda militerisme dengan militeristik. Tapi kan yang data dari imparsial, dari Al-Araf mengatakan bahwa ada sekitar 2.500 orang TNI aktif yang sekarang ada di jabatan sipil. Itu komentar Abang gimana? Bukan 2.000. Catatan saya malah 4.400 sekian. 4.400? Iya. Ya, imparsial nanti itu hasil tolong dikonfirmasi ya. Ya hasil penelitian saya. 400? Iya. Sekitar 4.473. 73. Nah, kemudian yang di BUMN ada 101. 101 di BUMN. Itu per 2024. Kebetulan penelitian disertasi saya soal itu. Penempatan militer aktif di jabatan sipil era Jokowi. Jadi sejak 2014 sampai 2024 naik terus ini. Nah, itu yang harus dikritisi, yang begitu-gitu. Apakah itu yang mau dibenahi lewat Undang-Undang TNI ini ataukah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas? Dua-duanya. Jadi memang mestinya menurut saya begini ya. Pembahasan ini jangan terlalu terburu-buru. Pokoknya, jangan pakai pokoknya. Sebelum Lebaran harus ketok palu. Nanti dulu. Ini kan undang-undang sudah berusia 20 tahun. 21 tahun lah, karena 2004. Undang-undang Polri dari 2000. Undang-undang Polri-nya dari 2002. Berarti sudah hampir 23 tahun. Jadi lebih baik kita evaluasi apa yang terjadi dengan undang-undang ini. Apakah masih relevan atau tidak? Kalau tidak relevan, kenapa? Kenapa juga tidak memikirkan untuk masa ke depan? Karena kalau buru-buru ini digolkan, kita tidak siap mengantisipasi perkembangan geopolitik, geostrategis. Nah ini harus dipertimbangkan. Contoh ya, sekarang itu dunia sudah berubah. Amerika di bawah Presiden Donald Trump sudah tidak lagi fokus pada perang Rusia dan Ukraina. Tapi digeser. Palagannya digeser ke Indo-Pasifik. Di mana Amerika sekarang sudah membangun 9 kawasan atau wilayah militer dengan Jepang, pangkalan-pangkalan militer.
udah 9. Nah, Cina juga sudah membangun pangkalan-pangkalan di Spratly, dekat dengan Filipina. Jarak Spratly ke Natuna kita itu hanya sekitar 45 menit, nggak jauh-jauh amat. Nah, ini kan sudah harus dipahami bahwa sampai hari ini pun militer Cina sedang melakukan latihan perang. Betul. Semua dari mulai udara, darat, laut sudah. Nah, sekarang kita sedang menunggu latihan pendaratan amfibi. Jadi dari laut masuk ke darat, ke pantai. Artinya kan ada sasaran. Sasarannya apa? Sasaran Cina adalah mencaplok Taiwan dengan kebijakan One China Policy. Nah, hanya satu Cina. Apakah sudah dipikirkan ada 300.000 warga negara kita di Taiwan? Itu yang harusnya diperhatikan. Bukan hanya sekedar membahas masalah-masalah kesejahteraan. Kalau nggak salah itu dalam salah satu klausulnya ada itu fungsi untuk katakanlah tugas-tugas menyelamatkan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, makanya itu dibahas. Itu kan nggak muncul ke publik. Tidak ada pasalnya memang. Nah, sementara ya kalau Cina sudah masuk ke Taiwan, Amerika pun sudah bergeser kan, sudah siap semua di Australia, AUKUS itu. Amerika, Australia, Inggris, New Zealand, plus Prancis ada di Australia. Kanada? Nah, kalau ini terjadi perang, ya, maka wilayah kita, Alki 1, Alki 2, Alki 3 itu menjadi daerah lalu lintas kapal selam nuklir. Kita udah siap belum? Makanya lebih bagus kita membahas tentang gelar, postur, gelar, kekuatan militer kita. Di situ, bukan sekedar membahas yang ece-ece. Kalau membahas lagi bagaimana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, harus juga diubah. Karena di Undang-Undang TNI itu hanya mencantumkan sistem pertahanan rakyat semesta. Keamanannya tidak. Padahal pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 jelas mengamanatkan upaya-upaya pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sishankam rata, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, ini saja nggak ada. TNI-nya pakai sishanta, polisinya siskamta. Loh, ini kan sebenarnya satu kesatuan. Ini aja artinya gugur mestinya. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang ini harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagai undang-undang tertinggi kita. Begitu. Kalau tidak salah, keberadaan Undang-Undang TNI ini tahun 2004, kan kita bahas agak lama, 2 tahunan gitu waktu itu. Itu kan untuk bagaimana TNI keluar dari politik, dari dunia sosial, segala macam. Nah, salah satu pasalnya adalah pasal apa itu? Bahwa TNI akan keluar dari parlemen pada 2009. Tapi kemudian keputusan Panglima TNI waktu itu adalah mereka keluar akhirnya tahun 2004 juga, setelah undang-undang ini disahkan kan. Artinya mereka nggak sampai 2009. Iya. Nah, yang ditanyakan oleh publik sekarang adalah justru revisi undang-undang TNI ini justru untuk membalikkan itu keadaan, bukan untuk keluar lagi makin jauh. Back to barak, menjadi militer profesional, tetapi mengambil jabatan-jabatan sipil yang lebih banyak. Kan harus dipahami juga apa itu supremasi sipil, apa itu supremasi militer, apa itu tanpa supremasi. Nah, supremasi militer itu kan terjadi pada era Orde Baru. Makanya dui fungsi itu kekuatan sospolnya begitu kuat. Nah, sekarang setelah era reformasi, ya supremasi sipil atas militer, di mana Presiden sebagai orang sipil, pimpinan sipil tertinggi, melakukan kontrol sipil objektif
terhadap militer. Hmm. Militer tuh tidak bisa kemudian berbuat seenak-enaknya tanpa ada kontrol dari sipil. Nah, ini juga undang-undang kan dibuat oleh DPR. DPR itu adalah perwakilan fraksi. Fraksi itu kan partai politik. Partai politiknya banyak. Artinya ini sudah dibahas oleh masyarakat sipil. Nah, bukan maunya militer. 10 kementerian dan lembaga di dalam pasal 47 ayat 2 itu hasil kesepakatan. Jadi memang kita nih memang nggak bisa membalik telapak tangan begitu saja. Dan kabarnya ini kan undang-undang ini kan hak inisiatif DPR kan? Persis, hak inisiatif DPR. Jadi 10 kementerian dan lembaga itu semuanya terkait dengan tugas-tugas Hankam yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Apa itu? Menko Polkam, kantor Menko Polkam, 1. 2, Kementerian Pertahanan, ya kan? Ketiga, Lemhanas. Keempat, Wantanas yang sekarang menjadi Dewan Pertahanan Nasional. Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dulu namanya cuma Sandi Negara aja, ya kan? Badan Narkotika Nasional, kemudian juga Sekretaris Militer Presidenan, Mahkamah Agung, Kamar Militer, itu kemudian kan semuanya. Sesnek enggak. Sesnek enggak ada. Enggak termasuk? Enggak ada. Sekmilpres, Sekretaris Militer Kepresidenan. Jadi itu 10 itu adalah memang tugas-tugas intelijen, tugas-tugas Hankam. Ditambah tadi Badan SAR Nasional, kan? Ya, Basarnas. Ya, betul. Itu kan militer juga yang sanggup menangani SAR gitu kan. Jadi militer bisa masuk. Search and rescue. Ya, cari dan selamatkan. Di seluruh dunia juga gitu. Ya. Ada Badan SAR Nasional, ada Badan SAR di mana militer juga masuk di situ. Mahkamah Agung, Kamar Militer, karena undang-undangnya ada di situ. Nah, sampai tadi malam itu ada 5 badan atau kementerian yang bisa dimasukin. Iya. Kalau nggak salah tuh Badan Penanggulangan Terorisme, Perbatasan, perbatasan, kemudian juga bencana, penanggulangan bencana, Bakamla dan apa satu lagi. Nah, artinya apa? Nggak banyak kan? Enggak. Jadi kan harus dijelaskan juga. Kok BNPB bisa dimasuki? Nah, jadi ini 5 ini baru mau dimasukkan, tapi sebelum dimasukkan juga militer sudah operasional di sana, gitu kan? Mengapa? Karena Undang-Undang TNI ini baru muncul 2004. Badan Nasional Penanggulangan Bencana baru muncul pada tahun 2008. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme baru muncul 2010. Badan Keamanan Laut baru muncul 2011. Ya kan? Kemudian yang lain-lain juga begitu muncul belakangan. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu hampir di seluruh dunia juga kombinasi antara sipil dan militer. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, aneh aja kalau nggak ada militer di situ. Badan Keamanan Laut, Bakamla atau Coast Guard, di seluruh dunia juga gitu. Ada yang militer, ada yang sipil dan militer. Kementerian Kelautan dan Perikanan, kalau tadinya semula masuk ya, kalaupun ditolak, ada alasan sebenarnya. Penyidikan di laut dilakukan oleh Angkatan Laut yang punya tenaga itu. Jadi kalau dia masuk, wajar juga. Kemudian Kejaksaan Agung, pidana militer. Undang-undang Kejaksaan Agung ada. Jadi itu yang dipahami gitu loh. Apalagi yang masalah perbatasan ya. Iya, jadi Badan Pengelola Kawasan Perbatasan. Loh, bagaimana dengan kawasan perbatasan negara tetangga? Loh, di mana-mana yang bahas perbatasan, di perbatasan pasti ada militernya. Yang begini-gini jangan-jangan nggak tahu gitu loh. Hanya semangat
demo tapi nggak tahu gitu loh. Itu yang menurut saya disayangkan. Memang, Bung, beberapa tidak ada ya, seperti misalnya Kementerian BUMN tidak ada. Tapi kan banyak. Dalam catatan saya, penelitian saya 101. Artinya ini akan di-retool ini. Artinya setelah undang-undang ini disahkan, seluruh hal itu akan disesuaikan kembali. Makanya harus disesuaikan. Misalnya di KKP kan juga ada tentara. Nah, contohnya begini ya. Contohnya BUMN, industri strategis. Kalau menurut saya jangan di bawah BUMN. Kementerian BUMN itu mencari laba, mencari keuntungan, ya kan? Sementara industri pertahanan strategis ada Pindad. Pindad, ya. Jadi nggak apa-apa juga ada misalnya Kepala Staf Angkatan Darat jadi komisaris di situ. Atau di PT PAL. Nah, PT PAL, Kepala Staf Angkatan Laut di situ. Ya. PT DI, Kepala Staf Angkatan Udara di situ. Nggak masalah. Jadi dikembalikan saja menurut saya ke matranya sebagai pembina. Jadi ini kebutuhan. Misalnya Litbang Angkatan Darat membutuhkan, untuk menjangkau Papua yang medan seperti ini, butuh jeep yang harus kayak begini-begini. Nah, dia siapkan. Dulu namanya industri kan, makanya Pindad, industri Angkatan Darat. Nah, jadi itu industri Angkatan Laut, industri Angkatan Udara. Dia cari bahan baku dari luar, dia bikin sendiri. Bukan buat keuntungan seperti BUMN. Nah, dulu zamannya Pak Habibie di situ ingin Nurtanio gitu ya. Itu bukan tugas utama, tapi kan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa orang Indonesia juga pinter, bukan cuma bisa buat cangkul aja gitu loh. Pesawat terbang juga bisa. Ini ada makna tersendiri di sini. Jadi jangan semuanya dimasukkan ke BUMN. Nah, kalau kemasukan ke BUMN keliru dong itu. Sama dengan benar misalnya kritik terhadap Jenderal Novi Helmi masuk ke jadi dirut Bulog. Itu kan juga harus dipertimbangkan termasuk oleh Presiden. Nah, Bulog ini beda dengan era Orde Baru. Dulu era Orde Baru dia betul-betul stabilitas harga. Nah, sekarang kan tidak, jadi perusahaan umum. Di situ selain stabilitas harga, dia harus mencari keuntungan. Jadi orang yang harus ngerti bisnis. Apakah iya Jenderal Novi Helmi ini ngerti bisnis? Sementara militer tidak boleh berbisnis. Yang orang ingat tentang dui fungsi ABRI dulu adalah keberadaan dari Kopkamtib. Iya. Kemudian juga kita ada, apakah juga Sesdalopang itu bagian dari itu? Nah, apakah kehadiran tentara dengan dan rata-rata itu kan pangkatnya perwira. Iya. Artinya dari penelitian Abang yang 447 itu perwira ya, perwira menengah dan perwira tinggi ya. Iya, betul. Nah, itu apakah tidak memiliki dampak nanti terhadap katakanlah situasi kerja yang memunculkan sikap bahwa seolah-olah di sana menjadi militeristik? Nah, militeristik itu adalah penerapan disiplin, loyalitas di lingkungan sipil. Nah, itu militeristik. Ya. Kalau militerisme paham untuk tujuan negara dilakukan secara militerisme. Itu militerisme. Nah, ini kan harus dilihat juga bagaimana sih sejarahnya dui fungsi ABRI dulu. Ini harus dipahami dulu, kalau enggak bisa. Kacau ya. Di tengah Indonesia menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2 sejak tahun 47, tahun 49, tiba-tiba ada yang menusuk dari belakang. PKI berontak di Madiun, ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Nah, jadi di situ kemudian ditumpas beberapa lurah atau kepala desa dan camat yang terindikasi komunis harus diganti. Militerlah masuk di situ. Tapi dan itu kebanyakan dari Siliwangi ya, yang Long March waktu itu ya. Ya, betul. Tapi itu sementara untuk 2 tahun. Setelah itu dikembalikan lagi ke sipil. Begitu juga
pada saat Long March itu kan, di Jawa Barat DITI nusuk juga dari belakang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Maka kades, lurah, camat yang terindikasi ingin mendirikan negara Islam Indonesia diganti oleh tentara Siliwangi lagi. Tapi sampai batas itu. Jadi 2 tahun dikembalikan. Itulah konsep yang disebut jalan tengahnya Nasution. Jadi kita ini ternyata tidak bisa hanya bertugas di bidang pertahanan keamanan saja. Perintah konstitusi Sishan Kamrata, jadi harus mengawal rakyat juga. Jadi kalau ada situasi darurat, kita ambil. Ingat nggak daerah operasi militer di Aceh? Ya kan? Jadi kapten-kapten untuk sementara menjadi kades, lurah, begitu kan? Bahkan imam sholat. Iya, itu dikembalikan. Jadi harus dikembalikan. Jadi Indonesia sejak 47 sampai peristiwa 55 gitu ya, sampai kemudian PRRI Permesta 5960 itu nggak normal. Setelah PKI Madiun, DITII, ya Kahar Muzakar, ya APRIS, Angkatan Perang Ratu Adil, segala macam. Daud Bereh kan lanjutan dari DITII di Aceh, begitu kan. Nah terus Andi Aziz nggak normal. Selain itu terjadilah pergantian pemerintahan di dalam kabinet itu setahun bisa 3 kali ganti. Nah ini nggak normal. Maka Presiden Soekarno melihat selain pemberontakan itu, partai politik juga dianggap biang kerok instabilitas nasional. Maka pada 1 Juli 1957, Soekarno mengeluarkan yang namanya Front Nasional. Di situ militer dilibatkan. Ini untuk kepentingan, Dewan Nasional dulu. Dewan Nasional 1 Juli 59 itu, 57. Itu dilibatkan, ayo untuk kepentingan bangsa dan negara. Nggak ada lagi sipil militer. Kita harus duduk bersama mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Itu berumur 2 tahun. Sampailah dekret Presiden 5 Juli 59. Nah di situ Soekarno kemudian membuat lagi Front Nasional. Militer juga masuk. Jadi awal mula masuk militer itu era Soekarno, bukan era Soeharto. Betul. Jadi difungsi itu era Soeharto, enggak gitu. Nah, yang menjadi perdebatan dan banyak dicurigai oleh kalangan aktivis itu adalah diksi dari diskresi seorang presiden untuk menempatkan orang-orang tertentu di jabatan tertentu. Dan sekalipun di dalam saya dengar perkembangan terakhir diksi itu dihilangkan, dihapus sama sekali. Tetapi kan apakah fungsi seorang presiden bisa sampai sejauh itu? Nah, yang namanya diskresi, hak prerogatif tetap harus mengacu pada aturan. Diskresi aturannya harus transparan, akuntabel, kemudian dengan perencanaan, bukan semau-maunya. Ya, sehingga menghindari pandangan bahwa ada kegelapan di situ, ada favoritisme di situ untuk mengangkat orang per orang. Jadi, sama seperti presiden memberikan gerasi amnesti abolisi berarti? Iya, tetap ada aturan, nggak bisa. Gue punya kewenangan, suka-suka gue dong. Nggak bisa, kayak gitu. Jadi tetap ada aturan. Nah kembali lagi tadi, di dalam Front Nasional itu, PKI nggak mau masuk. PKI nggak mau masuk, katanya dia kemudian tidak bersepakat dengan Soekarno, tapi kemudian akhirnya melihat, wah kalau kami nggak masuk, wah kami nggak turut berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini kan harus dilihat juga, militer akhirnya memandangnya begini, ya. Akhirnya konflik di Front Nasional antara PKI dengan TNI, terutama Angkatan Darat, berebut pengaruh dengan Presiden Soekarno. Jadi ada segitiga kekuatan, Soekarno di atas, TNI terutama Angkatan Darat di kanan,
PKI di kiri. Ya, ya. Nah, sampailah kemudian terjadilah pemberontakan gerakan 30 September PKI tahun 1965 itu. Nah, bagaimana menerjemahkannya? Orde Baru melihatnya begini. Kesalahan Presiden Soekarno menurut evaluasi pemerintahan Orde Baru Soeharto adalah bagaimana mungkin PKI yang berontak tahun 1948 dalam waktu singkat 7 tahun bisa recovery luar biasa. Sehingga dalam pemilu 55 itu menjadi nomor 4. Ya, ya. PNI 22%, Masumi 20%, NU 18%, PKI 16%. Bahkan waktu itu diperkirakan apabila terjadi pemilu 1965, kemungkinan PKI yang menang. Ya, ya. Nah, kan begitu. Disitulah kemudian Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto melihat kelemahan Presiden Soekarno itu tidak akan lagi memberikan tempat untuk PKI. Disitulah TNI, Polri kita masuk ke semua lini. Disitulah terjadi supremasi militer terhadap sipil. Dan terjadi apa? Mimpi buruk kita kan bahaya laten komunisme, ada P4 dan segala macam ya. Betul. Artinya itu masuk ke sistem pendidikan, masuk ke kurikulum, masuk ke apa? Bahkan apa tuh kita diperiksa untuk kalau mau dapat pekerjaan apa itu dilitsus, ada dilitsus segala macam. Itu yang disebut, itu yang difungsi itu ya Bang? Iya, jadi begini juga harus dilihat ya. Trauma. Jadi ini kan sama nih. Ya. Aktivis ini trauma terhadap Orde Baru, gitu kan? Nah, betul. Orde Baru trauma juga terhadap PKI kan, bahaya laten kan. Kenapa coba? Dari tahun 1926 memberontak pada masa penjajahan Belanda, 26 PKI memberontak, di 48 berontak lagi, ya kan? Jadi siklus 20 tahun itu. 26, 48, 65, nah, kan? Maka kemudian dihitung lagi, kemungkinan akan bergolak lagi 80-an. Nah, bersamaan dengan itu, maka Presiden Soeharto dikritik oleh para seniornya. Jenderal Nasution bersama Muhammad Hatta, kemudian Yasin, Ali Sadikin, HR Darsono dan lain-lain. Membuat Kemal Idris, Posko yang kemudian itu menjadi embrio petisi 50. Mereka bersepakat dengan jalan tengahnya Nasution bahwa cara Soeharto ini sudah bablas di fungsinya. Artinya harusnya dikembalikan lagi normal ke sipil. Pak Harto marah karena alasannya lihat dulu dong, dia selalu eksis 20-an tahunan. Nah, Soeharto berpikir seperti itu, maka untuk mengawasi senior-seniornya Pak Harto itu, pada tahun 82 dibentuklah Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan Negara yang membackup di fungsi. Jadi ada aturannya, diundangkan. Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan Negara tahun 82. Nah, undang-undang itu masih ada? Yes. Undang-undang itu kemudian sudah nggak ada. Itu yang kemudian bereinkarnasi, sudah dipotong-potong segala macam menjadi bagian sipilnya masuk ke sini, bagian militernya masuk ke undang-undang TNI, begitu? Ya, jadinya untuk membackup undang-undang ini, Presiden Soeharto juga mencari orang yang tidak lazim untuk menjadi Panglima ABRI. Biasanya itu orang yang teritorialnya kuat. Kali ini dicari orang intel. Orang intel itu tidak pas menjadi pimpinan TNI atau pimpinan ABRI. Orang intel cara berpikirnya curiga terus kan begitu. Benny Murdani di situ untuk mengawasi Nasution, Ali Sadikin, Hugeng dan lain-lain itu. Sekaligus buku-buku karya Nasution itu nggak boleh muncul. Nah, di sana masalahnya. Ketika trauma kita sebagai mahasiswa kan itu. Tentara masuk ke rahasia buku. Nah,
Makanya saya untuk membaca buku-buku Nasution, saya ke Seskoad, baca buku. Oh, kayak gini konsepnya Nasution. Oh, Ya. beda ya dengan konsep dui fungsinya Pak Harto. Jadi Nasution itu mengemukakan konsepnya itu pada tahun 58 di Akademi Militer di Magelang. Jadi TNI juga harus ikut. Jadi istilahnya bukan fungsi. Kekuatan Hankam, kekuatan Sospol, bukan fungsi. Kekuatan. Kekuatan ya, artinya Jadi ada batas. dibentuk, ada batas. Iya, ada batas, bukan fungsi. Nah, ini terus bablas, lalu gubernur-gubernur terutama di Jawa dikuasai militer. Seluruh Jawa, kecuali Jogja. Kan Raja Jawa itu, Raja Jogja. Kemudian Sumatera, sudah pasti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung. Itu militer semua. Ya. Begitu juga Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Jadi dari 27 provinsi di Indonesia itu, hampir separuhnya kira-kira itu jenderal-jenderal. Baik, ya terutama Angkatan Darat tentunya. Ya ini dui fungsi. Nah sekarang kan nggak ada. Artinya tidak ada lagi militer aktif menjadi gubernur. Kalaupun harus PJ, makanya harus dipensiunkan. Nah, jangan kemudian akal-akalan itu sepertinya dilakukan. Artinya tidak ada pilkada ya, penunjukan ya. Dan aspirasi saya ingat saya itu Riau kenapa minta merdeka, karena berkali-kali yang diusulkan oleh Riau, orang-orang sipil di sana ditolak sama Jakarta, dan Jakarta mengirimkan militer menjadi gubernur. Makanya ini kan nggak ada lagi sekarang di era sekarang. Jadi trauma itu juga harus disadarkan. Kau juga jangan trauma terus-terusan. Sebagaimana kita minta Pak Harto itu, Pak jangan trauma terus-terusan dong. Nah, sekarang aktivis juga gitu. Trauma tapi yang cerdas dong. Jangan nanti malah diketawain kan gitu. Dari perdebatan yang terjadi hari ini, Bang, menurut Abang itu apa sisi positifnya dari perdebatan tentang RUU TNI ini yang sampai begitu masif? Bagus. Ini kan tumbuh subur supremasi sipil. Ini bagian dari cerminan demokrasi. Tentara menghormati demokrasi. Ya jangan kemudian tipis telinganya, kemudian menghujat orang pengkritiknya sebagai apa tadi? Kampungan. Iya, jangan. Bad communication itu jangan muncul. Jadi apalagi kritik seperti misalnya saya mengkritik. 30 tahun loh saya jadi wartawan, termasuk di bidang militer, termasuk masih dimintai pendapat, dan semua karya ilmiah saya juga kebanyakan dari skripsi, tesis, disertasi soal militer. Masa sih nggak boleh ngeritik? Belum tentu mereka lebih tahu juga dari kita. Gitu. Ada dua peristiwa berdarah yang terjadi berbarengan dengan kontroversi RUU TNI ini. Pertama di Lok Sumawe, seorang mualim TNI AL membunuh dalam tanda kutip ya, disangka membunuh dealer mobil. Nah yang kedua kemarin di Lampung ya, dari Korem Garuda Hitam, kesatuannya Bang Hendro Priyono dulu ya, 3 polisi tewas, dan dalam penyelidikan dieksekusi oleh 2 orang tentara. Nah, masyarakat mengatakan bahwa perebutan lapak-lapak seperti ini hanya untuk mobil aja atau lapak judi sabung ayam aja, itu udah berdarah. Apalagi itu jabatan-jabatan yang besar. Nah, dia akan terlibatkah tentara nanti? Nah, makanya dalam menggunakan katakanlah prajurit-prajuritnya, bawahan-bawahannya. Nah, makanya sebelum menjawab itu tadi, mumpung ini masih rancangan undang-undang, pembahasan, undang dong para pakar. TNI undang gitu loh, undang para pakar. Karena belum tentu yang ada di pikiran kaum cendekia itu ada di pikirannya militer. Undang aja, apa susahnya? Kita bahas bersama. TNI kan milik kita bersama juga untuk kemajuan bangsa.
pakar-pakar diundang. Nah, kemudian bagaimana mengatasi persoalan-persoalan itu? Kembali lagi, soal peradilan militer itu. Yang saya ingatkan itu adalah peradilan militer itu hukumannya harus lebih berat dari peradilan umum, peradilan sipil. Karena dia di situ ada disiplin, ya kan? Ada aturan atasan yang berhak menghukum. Jadi jaksa atau auditor militer ini kalau kemudian menuntut harus lebih berat daripada jaksa penuntut umum di sipil supaya kapok dia gitu kan. Kasih hukuman yang lebih berat, pemecatan dan lain-lain. Nah, ini harus lebih berat. Jangan nanti kalau tuntutan auditor militer dan kemudian disertai keputusan hakim militer itu vonisnya lebih ringan, berarti auditor militernya dan hakim militernya harus diperiksa. Harus diperiksa. Ya. Nah, ini dalam kasus ini, maka kemudian perlu melibatkan Kejaksaan Agung pidana militer itu untuk misalnya kasus koneksitas antara sipil dengan militer. Tujuannya itu, tapi harus juga dibatasi. Cukup hanya misalnya ya, tapi kita harus lihat dulu undang-undang kejaksaannya. Misalnya dibatasi saja untuk di Kejaksaan Agung. Jangan nanti pidana Kejaksaan Agung pidana militer sampai Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. Berapa banyak diambil, jadi dibatasi situ. Sampai seperti Mahkamah Agung, kamar militer. Ya, tapi bukan militernya. Satu lagi kan itu yang 10 itu kan yang awalnya kan Mahkamah Agung kan? Iya, Mahkamah Agung, kamar militer. Kamar militer ya. Jadi bukan berarti, nanti militer di Mahkamah Agung bisa jadi ketua MA. Enggak, harus dibatasi. Kau itu hanya boleh mimpin kamar militer. Sama dengan di Kejaksaan Agung. Kau nggak boleh jadi Jaksa Agung, cuma di Jampitmil. Nah, kira-kira gitu dibatasi. Sebab kalau tidak dibatasi nanti masyarakat sipil juga marah. Saya berkarir dari bawah, kok giliran eselon 1-nya diambil TNI atau diambil Polri. Jadi harus tahu diri. Sama dengan orang sudah berkarir nih di Bulog gitu kan. Tiba-tiba kok dirut Bulognya dari TNI yang nggak ngerti bisnis. Nah, itu yang kita kritisi tuh kayak gitu. Bukan menolak RUU TNI karena mau menghidupkan dui fungsi ABRI. Itu keliru menurut saya. Itu bahasanya terlalu retoris ya. Ya. Nah, salah satu substansi juga yang disampaikan oleh masyarakat sipil adalah ketika terjadi kasus korupsi di kalangan para perwira tinggi ini yang duduk di jabatan sipil, itu KPK tidak bisa masuk. Contoh kepala BNPB kalau nggak salah. Bukan, Basarnas. Itu bagaimana? Nah, benar nggak? Jadi kan harus jelas dalam kasus Basarnas itu, dia sudah ada SK diganti, cuma tinggal serah terima jabatan karena dia pensiun. Ya. Jadi peradilan dia sudah bukan peradilan militer, dia sudah sipil, dimasukkan ke sipil. Jangan ngotot juga tentara, dia masih tentara, entar dulu. Pada waktu kejadian, lihat SK-nya. SK pensiun dia kapan, peristiwanya kapan. Ya kalau memang perkaranya dia memang masih militer aktif, ya sudah dihukum di Mahkamah Militer Luar Biasa, ya kan? Mahkamah Militer Luar Biasa kan perwira menengah Mahkamah Militer Luar Biasa. Itu Mahkamah Militer Luar Biasa. Dari situ kemudian diserahkan, koneksitas bisa. KPK bisa menjadi saksi yang memberatkan, kasih. Jadi korupsi seperti itu juga kita kawal. Peradilan militer itu jangan lebih rendah. Kalau lebih rendah, digebukin nanti TNI-nya. Lu ngaco makanya. Makanya TNI bidang hukumnya juga harus kuat dia. Bahwa menghukum personil militer itu harus lebih berat daripada orang sipil. Kenapa? Karena dia aparat negara. Dia melindungi negara. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Loh kok melanggar? Harus lebih berat.
Begitu. Yang juga sempat viral dan kemudian menjadi simpati, saya juga simpati. Itu adalah kasus siapa komandan salah satu panglima dia Kasdam. Kasdam 10 Merdeka kalau nggak salah. Siapa tuh yang melindungi warga dari yang lain? Siapa itu? Junior Tumilar. Junior. Itu Iya. kasus seperti ini kan dia kan akhirnya diadili secara militer dan kemudian memang udah menjelang pensiun dia. Iya. Nah, itu dia contoh sebenarnya, contoh bagus juga. Dia melindungi rakyat, betul. Gitu kan, melindungi rakyat. Karena dia juga protes. Ada indikasi militer melindungi sebuah perusahaan pengembang, kan gitu. Nah, dia seperti itu. Tapi dianggap oleh militer, ini dia keluar dari batas karena tugas dia di Kodam di Manado, tapi kok dia masuk sini. Nah, Anda ini nggak izin sama komandannya, nggak izin Pangdam, nggak izin Mabesat. Kok ke Jakarta harus izin Mabesat? Kok kan militer, militer aktif, perwira tinggi. Di situ kesalahannya cuma itu. Disiplin. Nah, tapi memang disiplin harus ditegakkan karena napasnya militer dari situ. Nah, kalau kita lihat ujung dari undang-undang ini, apakah harus segera disahkan atau kita tunda, Bang? Nah, kalau menurut saya urgensinya untuk segera disahkan apa? Itu harus dijelaskan dulu. Kita kan belum tahu nih urgensinya apa. Pembahasan hanya 3 pasal itu urgensinya apa? Untuk memberikan payung hukum kepada keterlibatan perwira TNI yang masuk ke tempat tadi, dan itu kan dalam tanda kutip praktiknya udah terjadi, tapi undang-undangnya kan belum. Iya, sama dengan kalau sebelumnya ada 10 kementerian dan lembaga di dalam undang-undang itu sebelum direvisi, itu ternyata ada 17 kementerian lembaga. Ada 17? Ada 17 kementerian ekonomi kreatif segala macam. Nah itu kan banyak bablas. Kemaritiman juga begitu. Saya kira ini harus ditata rapi. Jadi ini adalah momentum bagi TNI untuk membersihkan, untuk menata kembali tata kelola birokrasinya. Birokrasi militer itu rapi. Bukan berantakan. Kalau kemudian lu lebih berantakan dari sipil, gimana? Contoh, seperti itu tadi, misalnya Teddy, Teddy tiba-tiba katanya posisinya sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet tidak ada di dalam 10 kementerian dan lembaga. Setelah diingatin, ganti lagi. Keluarkan peraturan presiden nomor 148 November 2024. Seskap pindah ke di bawah sekretaris militer. Nah, peraturan presiden ini juga menurut saya menyalahi karena bertentangan dengan undang-undang TNI. Kalau peraturan di bawahnya bertentangan dengan undang-undang di atas, harus kita abaikan. Jadi nggak bisa. Yang namanya sekretaris kabinet itu adalah sekretaris yang mendampingi presiden, misalnya di dalam rapat-rapat pemerintahan. Kabinet kan pemerintahan. Betul. Sekretaris negara mendampingi presiden dalam rapat-rapat kenegaraan. Rapat kenegaraan misalnya mengundang kepala Mahkamah Agung, KPK, BPK, DPR, gitu-gitu kan yang negara. Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, itu negara. Nggak boleh disatukan dengan rapat kabinet. Sekretaris militer adalah sekretaris yang membahas tentang kenaikan pangkat perwira tinggi TNI Polri, protokoler, tamu negara. Nah, itu kan, jadi itu melanggar. Di dalam sekretaris militer itu hanya ada 4 biro di bawah Sekmil. Itu diduduki oleh bintang 1. Tiba-tiba Teddy masuk di situ, itu salah. Kita kasih garis merah nih, Bang. Artinya dengan adanya undang-undang TNI ini nanti semua jabatan-jabatan yang di luar, yang tidak termaksud dalam
undang-undang ini Iya. yang disahkan dalam paripurna nanti, itu berarti harus pensiun dini. Harus pensiun. Jadi celakanya yang terjadi kemarin-kemarin, makanya sampai ada 17 kementerian dan lembaga, bahkan BUMN sampai 101 orang, hanya modalnya memorandum. Oke. Memorandum itu di bawah undang-undang. Jadi Memorandum yang mana nih maksudnya? memorandum misalnya antara Mabes TNI dengan Kementerian Pertanian. Ya, itu banyak itu, Bang. Nah, meminta anggota TNI di sini. BUMN meminta, kementerian-kementerian lain juga. Nah, ini juga sipil harus kita ingatkan. Kau itu jangan menarik-narik militer ke jabatan sipil. Jangan tarik-tarik militer ke politik praktis lagi. Untuk kepentinganmu, untuk pengawalan segala macam. Hanya dengan memorandum, nggak bisa. Tentara itu tugas utamanya antara lain untuk perang, untuk bertempur. Maka dia harus berlatih terus, bukan kemudian mikirin ini, mikirin ini. Nah, saya ingin menggambarkan juga, sekretaris kabinet di bawah sekretaris militer, itu adalah keajaiban dunia. Nggak ada di dunia manapun. Jadi tambah lagi keajaiban dunia dari Indonesia, Bung. Selain Candi Borobudur, kemudian Raja Ampat, Pulau Komodo, nah ini. Teddy dan Gibran kemarin. Nambah ini kita keajaiban dunia. Nah, tambah lagi. Kalau Teddy juga tidak memenuhi persyaratan-persyaratan itu tadi, dalam dunia militer kita, lulusan terbaik itu diganjar dengan Adi Makayasa, maka kasus Teddy ini adalah Adi Rekayasa. Kita nggak mau kayak begini, Bu. Gitu. Oke, Bang. Karena saya harus batasi ini. Nanti larinya ke Gibran lagi, ke Teddy lagi. Siap. Karena kita udah bahas berkali-kali ya. Tapi memang kita akan kawal lagi masalah Teddy ini nanti dalam tapi RUU TNI itu harus kita kawal juga supaya tetap sesuai dengan amanat reformasi kita. Hormati supremasi sipil atas militer. Ini bukan lagi eranya supremasi militer. Bukan juga kalau nggak ada supremasi sipil dan supremasi militer, nanti yang terjadi acak-acakan seperti di negara Afrika yang nggak ada hukum. Kalau supremasi militer, nanti seperti Myanmar, kudeta seenak-enaknya. Jadi tetap harus ada semua lembaga, institusi yang punya senjata termasuk polisi harus diawasi secara ketat. Karena kalau tidak, menyalahgunakan senjata untuk kekuasaannya. Begitu. Terima kasih, Bang. Sobat Madilog, Bang Ginting ini kalau bicara tentang orang, dia sangat emosional sekali, sangat emosional. Tapi kalau tentang sistem, kayak dosen. Gitu. Untung saya adalah siswa yang baik, gitu. yang kira-kira mengerti apa yang ini sedang dipikir oleh dosen. Tapi kita tentu tetap menginginkan militer ini adalah militer profesional. Kita harus memberikan industri, membangun industri militer. Kita harus membangun Pentagon. Kita juga harus membangun satu militer yang sangat menggandrungi teknologi, ilmu pengetahuan dan segala macam. Lalu militer yang tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tapi tentang bagaimana bangsa ini ke depan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh banyak sekali para penulis, termasuk juga Tan Malaka di Sangkurilia, kemudian ada Nasution, hampir semua tentara zaman dulu menulis. Kemal Idris dan segala macam. Sampai tentara-tentara zaman sekarang saya juga nggak tahu. Dan biografi militer itu sangat laku di Indonesia. Artinya kita melihat militer ini adalah tulang punggung dari negara kita. Dan militer selama ini juga sangat dihormati oleh publik, sangat didukung, dan persentase popularitasnya paling tinggi dibandingkan dengan sisi yang lain. Jangan sampai keberadaan rancangan undang-undang TNI ini menjadi virus yang melemahkan militer itu sendiri. Tetap berpikir merdeka 100%. Sampai jumpa.